kita satu kali mimpi saja. Ya. Jadi Nabi bersabda umur umatku antara 60-70 tahun. Tapi umur akhirat tidak terbatas. Enggak 1000 tahun, enggak 1.000.000 tahun, enggak ada batas. Abadan sarmadian. Terus menerus tidak ada batasnya. Tapi umur kita yang 60-70 tahun itu menjadi faktor penentu bagaimana kita nanti bisa sukses di akhirat atau tidak, tergantung sekarang. Makanya umur kita ini sangat riskan kalau kita nggak pergunakan secara baik. Makanya Nabi bersabda, man umila ushrun ma'mur bihin aja. Siapa yang mengamalkan 1/10 dari waktunya, maka dia akan selamat. Selamat, naja itu selamat. Bahasa itu fil madhi, telah selamat. Jadi pasti selamat. Tapi kalau nggak mengamalkan 1/10, nggak ada jaminan selamat. Itu umat akhir zaman. Karena ini hadis Nabi tidak mungkin berbohong. Katanya Nabi, sayati zaman ala nas, akan datang nanti satu zaman di tengah-tengah manusia. Man umila ushrun ma'mur bihin aja. Siapa yang mengamalkan 1/10 dari yang diperintahkan, pasti dia selamat. Jadi ulama-ulama kita telah membahas hadis ini. Jadi mengamalkannya seperti apa? Kita punya waktu 1 hari 24 jam. Apa kita gunakan yang waktu 24 jam itu? Ternyata 1/10-nya itu untuk agama. Jadi 2,5 jam. Jadi jangan sampai kita kurangi 22,5 jam untuk dunia, kita kerja kantor, toko, pasar. Tapi 1,5 jam, 2,5 jam itu untuk tabungan kita ya. Seperti tadi sahabat-sahabat kita ini mengamalkan keliling-keliling itu 2,5 jam untuk tabungan di akhirat. Karena tadi siang udah lalai, di toko kita lalai, di pasar kita lalai, hitung duit aja kerja kita. Kita memperbesar rumah kita lagi, apalagi itu bahaya. Nah 1 bulan 30 hari, 30 hari. 1/10-nya 3 hari. Jadi selamat. Kalau enggak, ya enggak selamat. Kita kan mau cari keselamatan. Saya tinggal di Pulau Tinggi di sini di atas itu. Itu kalau jam 1 teng, jam 2 teng, jam 3 teng, jam 4 teng, habis tuh apa namanya? Tiang listrik digebukin sama siskambling sampai benjol-benjol itu tiang listrik. Tapi begitu diajak sholat, dia bilang kirim salam dulu Pak. Nah Bapak, di sini tugasnya apa? Security. Apa arti security? Keamanan Bapak. Lah Bapak Bapak udah aman apa belum? Ternyata dia sendiri yang pihak keamanan, dirinya nggak aman. Orang yang aman itu kalau dia sholatnya sempurna aman. Kalau nggak dia digebukin sama malaikat. Makanya banyak orang kehidupannya nggak berkah. Cari uang nggak sholat nggak berkah. Jadi akhirnya hutang, habisnya ini pinjam duit apa semua gitu, ketipu macam-macam. Tapi kalau orang sholatnya ini bagus, 5 waktunya, maka hidupnya di dunia diberkahi. Nanti dikubur dibebaskan azab kubur, di mahsyar di sirat dicepatkan dan masuk surga tanpa hisab. Nah itu. Makanya kita buat kelilingan begini kan. Kita kan sayang lihat sekarang masjid-masjid banyak. Masjid Muhajirin bangun lagi ke atas. Sholat tabuan bangun lagi ke atas. Tapi yang sholatnya 1 saf setengah juga. Padahal yang diperintahkan Nabi memakmurkan masjid. Makmurkan itu orangnya, bukan gedungnya. Iya, kalau gedung itu kan cuma beton, kayu, pasir, besi, ya kan? Atap cuma itu. Berasal dari tanah. Yang mau dimakmurkan itu orangnya, penduduknya ramai nggak sholat. Kata Nabi, jiranul masjid
arba'ina baitan. Arba'ina baitan. Jiran masjid 40 rumah. 10 depan, belakang, kiri kanan, jadi 160 rumah jiran masjid. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Jadi nggak ada sholat di rumah, Pak. Kalau mau sholat di rumah pakai mukena. Ya, pakai mukena. Orang laki-laki itu makmurkan masjid di masjid. Nabi bersabda, barang siapa yang berwudu dengan sempurna dengan niat sholat berjamaah di masjid, maka setiap langkah kanannya diangkat derajatnya, langkah kirinya dihapuskan dosanya. Dan setiap dia masuk di masjid, fi zimmatillah, dijamin oleh Allah keamanannya. Nah itu. Jadi kita niat itikaf di masjid. Itu saya indikan sekali. Ini ada satu arahan juga. Setiap rombongan-rombongan jamaah, rombongan kita sekarang sudah dikirim ke 6 benua. Eropa, Amerika, Afrika, Australia, Asia, bahkan sampai kemarin ke Greenland, ke tanah hijau. Hanya itu ada di kutub 6 bulan siang, 6 bulan malam. Tapi kita kirim juga rombongan-rombongan jamaah kita dari Masjid Kebun Jeruk. Nah, kemarin terkirim 10.000 jamaah. Kalau 10 orang satu jamaah berarti 100.000 orang sekarang sudah keliling dunia. Termasuk jamaah kita ini satu. Kita nanti kira-kira minggu depan kita berangkat ke Gunung Semeru. Ya, Gunung Semeru. Sekarang ada bencana di sana. Ada bencana lagi, banjir lagi di Banten. Nah, macam-macam sekarang peristiwa. Kenapa? Itu bukan salah Allah. Kita sendiri. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nyata terjadi kerusakan di darat maupun di laut akibat perbuatan tanah manusia. Yudhiqahum ba'dallazi, pasti mereka nanti merasakan sendiri akibat perbuatan mereka itu. Diazab dulu. Nah, bukan dia misalnya dia bikin kerusakan, misalnya dia menebang pohon, dia tebang pohon banyak-banyak sehingga banjir, sehingga ada lagi air menyerap daripada akar. Akhirnya Bogor nggak nyerap air, akhirnya banjir Jakarta karena perbuatan tangan manusia. Tapi pasti kena azab. Ya. Idza adna an nuhlika qaryatan amarna muswafiha, apabila kami ingin menghancurkan satu negeri, kata Allah, amarna muswafiha, maka kami utus ke sana orang baik-baik untuk berbuat masalah, mengajak kebaikan. Nah, tapi apa yang terjadi? Fafasaku pihak ternyata mereka menentang. Orang-orang penduduk itu menentang, nggak suka. Nah, apa yang terjadi? Fahaqqu alaihal qaul, maka adalah hak Allah untuk membuat keputusan. Dia udah maksiat, diajak untuk baik nggak mau, bahkan menentang. Kan udah keterlaluan tuh. Diajak buat baik nggak mau, dia sholat kan berbuat baik, nggak mau, menentang. Apa yang terjadi? Fahaqqu alaihal qaul, adalah hak Allah untuk membuat keputusan. Apa keputusannya? Fadammarnaha tadmira, maka kami hancurkanlah negeri itu sehancur-hancurnya. Ayat Quran Pak, surat Al-Isra ayat 16, Bapak boleh baca Quran, tanya ustaz-ustaz. Nah, sekarang terjadi bencana di mana-mana karena kita melupakan kerja kita yang sesungguhnya. Orang sholat aja masih ada perintah, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan sabar. Jadi kita sholat sendiri saja. Karena di dalam hadis disebutkan as-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Paman aqamaha faqad aqama din, siapa yang menegakkannya berarti menegakkan agama. Paman tarakaha faqad hana din, siapa yang meninggalkannya berarti meruntuhkan agama. Sekarang kita kalau Nabi Muhammad dicaci maki kita marah-marah. Tapi Islam diruntuhkan kita diam aja. Dan meruntuhkan orang Islam itu bukan orang kafir. Enggak ada datang dari Amerika meruntuhkan Islam di sini. Orang Islam sendiri. Contohnya apa? Ayahnya, bapaknya sholat. Berarti dia yang menegakkan tiang agama. Anak-anaknya enggak sholat. Jadi ibaratnya ayahnya setiap hari beli pasir, beli batu, beli semen, beli kayu, bikin tiang, dibangun. Anaknya sore-sore ambil kampak, dikampak lagi itu bangunannya. Ya roboh. Besoknya bapaknya sama ibunya sholat lagi, bangun lagi tiang lagi.
Besoknya anak-anaknya hancurin lagi. Kapan ini bangunan Islam bisa? Kayak begitulah orang Islam sekarang. Pukul rata anak muda sekarang hampir, saya bukan sombong ya, 90% nggak sholat. 90% Pak nggak sholat. Makanya masjid besar dibangun tapi kosong. Di sini 1000 jamaah, 1000. Di Chandra Lama ini 1000 penduduknya, Chandra Baru 1000, 2000. Seharusnya penuh itu masjid setiap hari 5 waktu. Nah itu, tapi masya Allah itu di musola saya di situ, Baitur Rahmi yang di atas itu, sholatnya masalah 3 in 1 Pak. 3 di belakang, depan 1. Alhamdulillah masih ada modal. Imamnya, ya kan? Imamnya, terus jamaahnya 3. Nah kalau imamnya berhalangan masuk yang 1 dia tinggal 2 in 1. 2 dapat 1. Kalau ini berhalangan lagi tinggal 1 in 1. 1 imam, 1 makmum. Kalau berhalangan lagi udah tinggal dia sendiri. Dia buka kunci masjid, dia azan, dia qomat, dia sholat jadi imam sekaligus jadi makmum. Habis itu dia setel kaset Sudes dari Mekah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pakai mikrofon, pakai speaker besar-besar keluar sepanjang hari. Dikunci lagi masjid. Orang jalan, wah hebat itu masjid, baca Quran terus, itu makmur masjidnya. Kita udah tertipu Pak. Kita itu umat akhir zaman, kata Nabi. Nabi yang bersabda, saya di zaman wala akan terjadi nanti di satu hari kepada umatku, katanya la yabqa minal islami illa ismu. Islam tidak tersisa kecuali tinggal nama Abdullah, Abdurrahman, Abdul Wahid. Enggak sholat. Bulan puasa buka warung tuh di apa tuh di Blok M, warungnya Al-Barkah. Warteg Al-Barkah. Siang hari bulan puasa buka, yang dagang Abdurrahman, yang beli Abdullah. Coba. Di mana Pak? Itu udah terbukti. Saya bukan ini apa ini, Bapak boleh buktikan. Bukan di tempat itu aja. Nah, inilah keadaan ini sekarang. Saya karena sudah keliling di mana-mana kan, saya sudah beberapa negara saya keliling melihat kalau ada dakwah baik seperti ini pasti masjidnya bagus. Contohnya Turki. Saya ke Turki itu 4 bulan keliling di sana. Apa yang terjadi di Turki itu? Itu kalau sholat Pak, 15 menit sebelum azan shop udah penuh. Ngantri. Itu sholat Jumat kayak sholat subuh, kayak sholat Jumat. Kenapa? Karena kekuatan mereka itu dalam sholat. Saya pergi lagi sebelahnya ke Siprus. Siprus itu penuh dengan gereja, tapi gerejanya udah dijual kepada orang Islam. Udah nggak laku di sana agama lain. Semua mereka jadi mu'alaf. Tapi ajannya cuma satu aja ajannya. Dirilai, kalau kita dari RRI lah gitu, dirilai seakan-akan hanya satu masjid. Supaya terkesan masjidnya cuma satu. Padahal semua masjid itu dirilai itu, ini azannya. Satu yang azan tapi semua masjid mendengarkan. Cuman mereka waktu mau komat baru mereka bikin sab, kagetan, ditaruh kompas, ada sabnya kemana, baru dia sholat. Habis sholat bubar lagi, tutup lagi, seakan-akan gereja itu belum terjual. Padahal gereja itu sudah jadi masjid. Begitu Pak. Jadi amalannya begitu. Di sana orang toleransi, tetapi toleransinya hidup amalan agama. Saya nggak sombong ya, hampir kalau boleh dikatakan 90% gereja sudah terjual. Kenapa? Karena hidupnya dakwah Pak. Hidupnya amalan seperti ini. Iya. Tapi di tempat kita masya Allah perang azan di sini ada masjid apa? Al-Huda, Masjid Hidayatullah, Masjid Al-Muhajirin, Musola At-Taqwa, Musola An-Nikmah, Musola Al-Barakah, Musola Baitul Rahman, Baitul Salam. Ada 10 Pak. Pagi sholat subuh itu perang azan Pak. Perang azan Bapak boleh dengar. Yang sholat satu saf aja masalah. Nah ini Pak. Ini keadaan kita di Indonesia ya. Kita jangan bangga mayoritas. Nggak ada gunanya kebanggaan kita. Ya kan? Waktu di perang Hunain, wa yauma Hunain, di perang Hunain, id a'dabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ketika kamu merasa bangga, merasa takjub terhadap jumlah kamu yang mayoritas, kata Allah, falam tughni ankum syai'a, tidak ada gunanya di mata Allah mayoritas kamu. Wa daqat 'alaikumul ardu, bahkan bumi menjadi sempit kepada kamu. Summa wallaitum mudbir, dan kamu dipukul oleh musuh terbirit-birit ke belakang. Itu buat apa kita mayoritas kalau nggak ada kekuatannya, saling cuek. Makanya Pak, yang seperti ini minimal sekali seminggu kita buat di sini
setiap Rabu malam Kamis insyaallah ya. Insyaallah. Ya, kita ajak teman-teman kita, saudara kita, adik kita. Kalau yang laki-laki bawa ke masjid, kalau yang perempuan nggak usah dipaksa. Di rumah boleh mereka. Tapi kalau mereka mau ke masjid pun tidak usah dilarang, ya. Karena mereka itu sifatnya harus saja. Tapi kalau kita fardhu ain, tapi caranya berjamaah. Jadi begitulah kira-kira dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membawa keberkahan kita ke semua. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah. Ya, siap kita insyaallah ya. Insyaallah. Kita mau berangkat ke Semeru sama-sama supaya kita lihat keadaan saudara-saudara kita sedang. Barakallahu fikum. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kifat majelis. Subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi